Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80P tahun 2026 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kedua, mengangkat masing-masing 1 Maskal TNI Purnawirawan Doni Hermawan Taufanto MDS sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. 2. Profesor Yos Sunityoso PSD sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan kedua sebagai Gubernur dan sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
2. Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Tiga, Profesor Yosunitioso PhD sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sore hari ini resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta. Sudaryono ini ditunjuk menggantikan Nani S. Deang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Kita ketahui pemirsa bahwa sebelumnya Dr. Sudaryono MBA ini menjadi Wakil Menteri Pertanian dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen Gerindra. Dan saat ini beliau resmi dilantik menjadi Kepala BGN. Pemirsa, kita baru saja menyaksikan pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni Dr. Sudaryono MBA menjadi Kepala BGN. Pada sore hari ini, Presiden Prabowo tidak hanya melantik Kepala BGN, namun beliau juga mengangkat Marsikal Doni Ermawan selaku Wakil Sekjen Gerindra. Acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per hari ini kemudian saya terlatih. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, gratis, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Nah, tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Selanjutnya saya ingin memberi apresiasi kepada Bu Nani Deang dan juga mendoakan beliau yang saat ini atau kemarin barangkali Pak Media juga tahu bahwa Bu Nani mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Jadi kita semua mari kita doakan beliau agar segera prima dan bisa kemudian seger waras seperti biasa. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kita atau kami mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record. Dan yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik
untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Selain itu, selain penyediaan gizi, tentu saja ada efek positif karena memang background kami dari Wakil Menteri Pertanian adalah bagaimana efek positif dari sisi produktivitas pertanian kita yang terserap dengan lembaga MBG ini, dengan lembaga makan atau program makan beli gratis ini. Ini adalah program grande. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa program ini tuh ibarat Pac-Man, jadi apa-apa dimakan. Kalau kita lihat dulu, ada orang mandi-mandi susu, sekarang insya Allah tidak ada lagi. Ada orang buang-buang wortel, insya Allah tidak ada lagi. Ada orang petani buang-buang sayuran, buang-buang bawang, dan lain-lain, insya Allah dengan program ini maka tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan. Salah satunya adalah, mohon maaf mungkin sedikit flashback di Kementerian Pertanian, adalah adanya program pemenuhan telur dan ayam yang tersebar di luar Jawa, karena memang secara distribusi di luar Jawa ini dipandang memang masih kurang dan oversupply di Pulau Jawa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya di momen kesempatan yang baik ini dan diliput oleh seluruh media ingin menyampaikan bahwa dengan menjadi kepala ini tentu ini suatu tanggung jawab, dan saya ingin menggunakan media ini untuk menekankan secara publik bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini betul-betul kita serius untuk menangani perkara ini. Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga, rekan, dan semua orang yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya. Minta maaf mungkin barangkali saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang. Saya kira penting untuk saya sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu semua, publik termasuk juga di sini awak media, saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama-sama dengan Wakil Kepala, Bu Arumsari dan Pak Trenggono, beserta seluruh jajaran BGN dan seluruh stakeholder. Di sini ada SPPG, ada SPPI, ada mitra, dan lain-lain. Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero toleran untuk praktek-praktek korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya di sini meyakinkan bahwa yakinlah bahwa saya di detik ini berkomitmen untuk kemudian kita kerja dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya. Namun kami bukanlah Superman, ya tentu saja kan tidak mungkin saya selesaikan persoalan atau program ini saya selesaikan sendiri. Tentu saja kami beserta dengan semua tim, baik yang aktif maupun barangkali yang juga stakeholder semuanya, kami yakinkan bahwa di momen ini kami mendengar, kami ingin lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua. Ya, ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain, kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini adalah tugas berat, anggarannya besar, grande, seluruh Indonesia, dan ini adalah program Bapak Presiden menyangkut demokrasi atau demokratisasi gizi ke seluruh anak kita. Kita harus melihat diri kita bahwa memang masih banyak anak-anak di
mana-mana yang membutuhkan sentuhan asupan gizi lebih supaya tumbuh kembang baik otak maupun fisiknya maksimal. Ini adalah program besar, program jangka panjang, dan saya siap untuk kemudian mendengar semua aspirasi untuk kami pertimbangkan dalam kami mengambil keputusan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran BG kan berkurang dengan keluarga, itu artinya apakah memang Anda tidak akan melibatkan keluarga atau kerabat terdekat? Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Anggaran BG kan berkurang Mas dari 268 ke 229. Arahan khusus kan begini ya. Ini kan bukan hanya kemudian kita bikin panitia membagi-bagi makanan, bukan. Tujuannya kan adalah beyond itu, bahwa kita menyediakan gizi yang sesuai. Ingat itu ya, kita menyediakan gizi yang sesuai. Ini namanya makan bergizi gratis. Bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis, bukan. Tapi makan bergizi gratis. Nah, tentu saja yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemenuhan gizi kepada anak-anak yang memang harus diberi sentuhan gizi. Termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia. Ya, jadi beyond di situ. Dan efeknya adalah satu, orangnya tambah gizi. Saya mohon maaf mungkin kalau agak panjang dikit, ini ada yang lain juga nih. Ya. Saya adalah orang yang lahir di desa. Ibu saya memelihara ayam di rumah. Dan saya adalah efek dari makan bergizi. Mohon maaf, mungkin kami bukan orang kaya, tapi kami dari kecil biasa makan telur banyak. Karena kami pelihara ayam di rumah. Sehingga memang gizi itu penting. Ya, gizi itu penting. Kadang-kadang orang itu melihat kenyangnya karena memang kemampuannya. Dan di sini adalah, program yang begini adalah sentuhan langsung program pemerintah yang langsung orang lapar dikasih makan, orang butuh gizi dikasih gizi. Kan gitu. Tidak bisa kemudian hanya dikasih himbauan-himbauan itu. Tentu saja itu saya sendiri, sekali lagi saya anak dari desa yang kemudian ya ibu saya pelihara ayam di pojok-pojok rumah dan saya selalu makan itu sampai mohon maaf sampai bisulan di mana-mana ya, dan saya merasa saya ini anak tumbuh kembang karena telur ya, karena ikan jarang lah ya, karena memang kita di Gerobokan ini kan daerah jauh dari pantai. Itu sih kira-kira. Jadi dan efeknya adalah dengan memberikan gizi, tapi efeknya adalah mengabsorb ekonomi lokal, khususnya peternak, khususnya nelayan, khususnya kemudian petani kita di daerah. Ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Dana APBN yang besar itu kemudian beredar di desa-desa. Dan saya, karena background saya adalah Wakil Menteri Pertanian, dan selama 2 tahun ini kemudian berada di Kementerian Pertanian, kami melihat langsung bagaimana efeknya, kami melihat langsung bagaimana manfaatnya kepada ekonomi kita di desa-desa yang dirasakan secara penuh oleh para masyarakat kita, khususnya petani, peternak, dan nelayan di desa-desa. Anggaran BG kan berkurang Mas dari 268. Cukup.